Nabi SAW terus saja berusaha mengimami sholat sampai tiba hari ke-15 dari bulan Rabiul Awal. Selepas sholat asar pada hari Jumat, beliau SAW naik ke atas mimbar sambil duduk khutbah yang dikenal dengan khutbah kematian. Beliau SAW memuji Allah sebagaimana layak ia dipuji. Lalu beliau SAW membacakan salawat untuk diri beliau alaihissalam. Lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, sungguh aku memuji Allah di hadapan kalian. Ketahuilah bahwa untukku waktuku, bahwa waktuku bersama kalian tinggal beberapa saat lagi. Maka barang siapa yang telah aku sakiti punggungnya, maka ini punggungku pukullah. Siapapun yang sudah aku rusak kehormatannya, maka ini kehormatanku balaslah. Barang siapa yang telah aku ambil hartanya, maka ini hartaku dia boleh ambil semaunya sesuai haknya. Dan tidak boleh ada satupun yang menahannya dari kerabatku, karena ini atau itu sama sekali bukan dari akhlakku. Ketahuilah, orang yang paling aku cintai di antara kalian, yang memiliki harta pada hari ini, lalu kemudian dia mengambilnya dariku." Dan ini pelajaran penting teman-teman sekalian, bagaimana Nabi SAW ingin melepaskan dari hisab pada hari kiamat. Kita harus tahu, hubungan dosa kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita bertobat, beristighfar, dimaafkan oleh Allah. Asal dengan ikhlas, dengan benar, diterima. Seperti Imam Nawawi mengatakan, orang berdosa, taubat kepada Allah dengan 3 syarat, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali janji sama Allah tidak mengulangi, maka akan diterima. Tapi ada dosa yang Allah membiarkan, itu adalah hak makhluk. Kalau kita dosa dengan makhluk, seperti menggunjing, memfitnah, ya, apa sajalah, mencuri, memukul, menzalimi, mengambil haknya orang lain. Ini Allah SWT berikan kebebasan pemilik hak untuk menyelesaikannya. Maka ini harus taubat nasuha kepada Allah dan juga mengembalikan hak orang tersebut. Maka Nabi SAW ingatkan di sini, sebelum meninggal beliau mengatakan, siapa yang punya hak ambil. Bahkan orang yang menuntut dari saya sekarang adalah orang yang paling aku cintai. Maka ada seorang sahabat sempat berdiri lalu mengatakan, "Wahai utusan Allah, sungguh aku memiliki 3 dirham yang belum Anda kembalikan." 3 dirham ini sedikit sekali. Ya. Maka para sahabat yang lain menghardiknya, mengatakan, "Bagaimana bisa engkau meminta 3 dirham dari Rasulullah SAW? Halalin selesai gitu." Ya, kadang-kadang Nabi SAW kalau lagi jalan, ada sesuatu yang beliau pengen, lalu sahabat buru-buru membayarnya. Sebenarnya Nabi SAW juga tidak utang di sini ya, tapi dia berusaha untuk membayarkan untuk Nabi SAW. Tapi dia meminta. Cuman para sahabat berbeda dengan pikiran seseorang di antara kita teman-teman, karena mereka bukan mengejar uang tersebut, tapi mereka mengejar poin-poin seperti yang dikatakan orang ini. Maka orang itu menjawab mengatakan, "Aku mengejar cinta Nabi SAW yang telah beliau SAW janjikan karena menagih. Sampai mau nagih, maka akan dapat cinta. Jadi saya tidak butuh 3 dirham itu." Juga ada sahabat, lalu Nabi SAW mengatakan begini kepada Fadl, sepupunya bin Abbas, "Berikan haknya orang ini 3 dirham." Nabi SAW mengulangi sampai 3 kali, maka tidak seorang pun berdiri. Sampai ada seseorang, ya, dan sampai Nabi SAW mengatakan begini, "Siapa yang tidak ingin menagihnya, maka sebaiknya ia menghalalkannya." Jadi Nabi SAW betul-betul membersihkan dirinya. Kalaupun ada yang hadir, punya hak, ya, dia tidak mau nagih karena tidak tega dengan saya atau apapun, maka harusnya dia menghalalkannya. Dan ketahuilah, walau ia menghalalkannya, maka itu tidak berguna untukku hari kiamat. Artinya tidak ada manfaatnya buat aku itu. Ya. Dan aku tidak dapat menambah pahalaku, tapi dia malah yang dapat pahala. Dan di sini kita lihat teman-teman bagaimana jelinya baginda Nabi SAW dalam menyelesaikan urusannya dengan manusia sebelum wafat, dan beliau SAW mengajarkan bahwa walau dimaafkan tetap akan dihadapkan oleh Allah semua amal seseorang dan diperlihatkan kepadanya hari kiamat. Jadi misalnya antum pernah punya masalah sama seseorang, lalu antum mengatakan, "Maafin saya." Dia mengatakan, "Baiklah, saya sudah maafkan." Ya. Ini, perilaku ini tetap akan kita saksikan pada hari kiamat. Ini, pada saat tanggal ini, di hari ini, di lokasi ini, kamu pernah menggunjing orang ini. Kemudian pada hari ini, pada waktu ini, di tempat ini, kamu minta maaf, dan kamu dimaafkan. Jadi bukan berarti dihapus di sini, dimaafkan lalu tidak tertulis di buku amal. Semuanya di buku amal teman-teman, baik dosa yang pernah kita lakukan dan kita bertaubat, atau kita tidak bertaubat darinya. Semuanya akan dilihat.
Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan dia akan lihat, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan dia akan melihat. Artinya, walaupun dia sudah taubat tetap akan dipaparkan untuknya pada hari kiamat. Dan ini juga sebagian ulama mengatakan diambil dari statement Nabi SAW, kalaupun dia sudah maafkan maka tidak berguna bagi aku.